Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada Antam, yang kedua ada GJTL, yang ketiga ada Film, dan yang keempat ada Tekim. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham Antam. Di sini Antam ini sempat mendekati area MA50 di kisaran harga 2085. Setelah itu dia berhasil rebound dan sekarang coba menguji resistennya di harga 2740 sampai 2750. Bagi teman-teman yang kemarin sudah sempat buy Antam di area mendekati 2085, saya ucapkan selamat sudah profit dan teman-teman bisa bersiap taking profit jika nanti Antam ini gagal breakout di 2740 sampai 2750. Karena jika dia gagal breakout ada berpeluang Antam ini akan turun lagi menguji area MA50-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk di Antam, sebaiknya tunggu Antam ini berhasil breakout. Karena jika Antam berhasil breakout dari area 2740 sampai 2750 ini, Antam berpeluang kembali ke harga 3.300. Nah, untuk stok RSI-nya sendiri dia sudah berada di area jenuh jual atau oversold-nya, dan ini sudah mulai terlihat mengarah ke atas. Ini sudah momennya sudah bagus dari stok RSI. Untuk MACD juga di sini terlihat dia sudah mulai ada kecenderungan bergerak menguat. Jika sampai di sini garis biru berhasil menyerang ke atas garis merah, itu sudah confirm dari MACD. Cuma saat ini masih belum menyilang, jadi belum confirm, cuma sudah mulai terlihat tanda-tanda penguatannya dari MACD. Untuk pergerakan asing, hari ini asing keluar di hari Jumat tanggal 5. Tanggal 5 kemarin ini asing keluar di saham Antam. Nah, untuk bandar dalam seminggu ini bandarnya netral. Seperti itu. Dan untuk volumenya sendiri, volume kenaikannya cukup besar. Dan ini yang terbesar di tanggal 1 setelah dia mendekati area MA50 ini reboundnya dengan volume yang besar. Nah, buat teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, yang ingin masuk di Antam, tunggu dia berhasil breakout di atas 2740 sampai 2750, teman-teman baru masuk. Jika belum berhasil breakout, sebaiknya wait and see dulu. Begitu juga teman-teman yang buy di area supportnya saat mendekati MA50 di kisaran harga 2085, atau mungkin teman-teman beli itu di sekitaran 2100-an. Teman-teman bisa bersiap taking profit jika dia gagal breakout dari area resisten terdekat. Seperti itu untuk Antam. Itu untuk trading jangka pendeknya. Secara jangka panjang di sini Antam masih uptrend. Dengan catatan di sini dia tidak, di sini area ini tidak ditembus. Dengan catatan area ini tidak ditembus. Ini di 1300 sampai 1100 ini tidak ditembus. Kemungkinan besar uptrendnya masih bagus. Jika sampai terjadi pelemahan, setidaknya tidak sampai menjebol area 1100. Itu untuk Antam. Jadi secara tren dia secara jangka panjang ini Antam uptrend, belum ada tanda-tanda trennya mulai patah menurut saya untuk Antam, karena dilihat dari penurunan ini, penurunan yang terjadi di Antam ini saya lihat cukup wajar karena harganya sudah rally cukup jauh dan sekarang dia akan turun dan dia berhasil kembali naik, dan jika dia berhasil kembali ke area 3.300 dan berhasil di breakout oleh Antam akan melanjutkan kenaikannya. Mungkin bisa ke harga 4.000 untuk Antam. Jadi jika dia berhasil breakout di area 3.300, dia bisa mengejar next-nya itu di 4.000. Karena seperti pergerakan dari uptrend sendiri, dia tidak mungkin akan langsung naik terus. Pasti akan ada di satu titik dia akan mengalami penurunan, dan setelah itu akan melanjutkan kembali kenaikannya. Seperti itu.
Jadi untuk Antam, hold dulu bagi yang sudah beli, dan bagi yang belum punya, bersiap beli jika dia berhasil breakout dari area 2740 sampai 2750. Untuk yang kedua adalah saham GJTL. Oke, untuk GJTL ini dia sempat menyentuh supportnya di 690 dan dia sudah berhasil rebound dan sekarang sudah berada di atas MA10. Nah, untuk resistennya saya lihat GJTL ini akan coba menguji area 950. Jika dia berhasil melewati, maka dia akan kembali ke harga 1000-an GJTL. Untuk stok RSI-nya di sini sudah mengarah ke atas. Dan untuk MACD sendiri di sini sudah mulai mengindikasikan adanya penguatan, cuma di sini garis birunya belum berhasil menyilang, garis merah belum berhasil menyilang ke atas. Untuk pergerakan asing tanggal 5 kemarin masuk tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Volumenya juga lumayan besar. Untuk bandar dalam seminggu ini, bandarnya akumulasi. Dari tanggal 1 di tanggal ini bandar ini akumulasi di saham GJTL. Jadi bagi teman-teman yang sudah sempat buy GJTL di harga bawah di kisaran 690 sampai 700 ini masih bisa hold untuk saham GJTL dengan taking profit terdekat di 950. Bagi yang belum sempat buy di GJTL, sebaiknya wait and see dulu, karena resistennya ini sudah dekat. Kita tunggu bagaimana nanti jika GJTL ini menguji resistennya di 950, apakah berhasil menembusnya dan bertahan di atas level resistennya atau malah terjadi koreksi seperti itu. Jadi lebih sarankan wait and see dulu bagi yang belum punya saham GJTL. Yang sudah punya bisa hold dengan target profit terdekat itu di 950. Saya optimis ini seminggu ke depan ini GJTL ini akan berhasil menguji resistennya di 950. Karena melihat dari stok RSI dan bandarnya sendiri sangat mendukung penguatan dan akan menguji area 950 karena ini sudah mulai mengarah ke atas, bandar akumulasi, MACD-nya juga sudah mulai mengindikasikan akan terjadinya persilangan seperti itu. Jadi hold dulu, dan yang belum punya posisi wait and see dulu, tunggu responnya bagaimana setelah dia menyentuh area resisten 950. Selanjutnya yang ketiga adalah saham film. Oke, saham film ini ARB selama berhari-hari sekarang ada di kisaran area supportnya di 260 sampai dengan 270, itu area supportnya. Dan untuk film ini jika sampai level 260 ini ditembus sangat berbahaya. Kenapa demikian? Dia bisa balik lagi ke sekitaran area paling tidak ke MA200 di sini. Di kisaran 220 jika 260 ini ditembus oleh saham film. Untuk resistennya adalah di harga 360. Untuk stok RSI sendiri dia sudah berada di jenuh jualnya, tapi belum ada mengindikasikan penguatan. Untuk volumenya juga di sini tidak ada volumenya. Sangat tidak ada yang lebih banyak orang menjual saham ini. Untuk bandarnya seminggu ini bandar ini distribusi di saham film. Untuk asing masuk cuma jumlahnya sangat sedikit. Jadi untuk film ini bagi teman-teman yang tersangkut di atas, pertimbangkan taking cut loss menurut saya jika nanti 260 ini ditembus oleh saham film.
karena sangat rawan sekali nih film ini jatuh lebih dalam atau turun lebih dalam lagi jika harga 260 supportnya itu ditembus. Selama masih di atas 260 bisa di hold dulu. Tapi jika 260 ini ditembus, sebaiknya cut loss. Saya berharap Senin ini film ini bisa berhasil rebound paling tidak ke harga 310 di area MA 10. Karena dia sudah berada di area supportnya di kisaran 260 sampai 270. Semoga Senin esok bisa rebound agar teman-teman yang tersangkut bisa keluar dari saham ini. Seperti itu. Jadi itu untuk film, saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman yang belum punya posisi untuk masuk. Karena saham ini saya lihat pergerakannya kurang menarik. Terbang, tiba-tiba langsung ARB saya kurang tertarik dengan saham seperti ini. Ini digoreng oleh bandar, ini terlihat sekali. Asing malah jualan besar di saham film. Di sini asing jualan. Dan setelah dia mencapai resistennya, ini mulai diturunkan. Lalu setelah mendekati supportnya di 260 sampai 270 dibuat naik lagi. Lalu sekarang dikembalikan ke area supportnya lagi. Jadi hindari saham seperti ini. Dan bagi teman-teman yang sudah terlanjur masuk di saham film bisa pertimbangkan cut loss jika 260 ditembus. Semua keputusan tetap di teman-teman. Jika ingin hold saham ini silakan. Jika ingin cut loss juga silakan. Saya membagikan pandangan saya. Selanjutnya yang terakhir adalah saham Tekim. Oke, untuk Tekim ini uptrendnya sangat bagus. Dia sudah berhasil breakout resistennya di 14 ribuan. Saya lihat sini dia sudah berhasil di breakout. Dan sekarang dia sedang mencoba untuk menguji area 18 ribuan untuk Tekim. Tapi ini ada koreksi dulu. Nah, buat teman-teman yang sudah buy di bawah, masih bisa hold saham ini. Mungkin teman-teman sudah belinya dari Desember di waktu harga 7 ribuan. Itu teman-teman masih bisa hold, bisa pertimbangkan taking profit jika nanti area ini ditembus. Sekitar 11.800 itu jika ditembus teman-teman bisa taking profit bagi yang sudah beli di bulan Desember di harga 7 ribuan. Karena dia berpeluang dia turun lagi menguji area yang terdekat adalah di MA50 di 11.100-an dan jika ditembus maka bisa balik lagi ke area MA200 di 8.700-an. Jadi itu untuk Tekim masih bisa hold. Pertimbangkan taking profit jika 11.800 ditembus. Selama masih di atas 11.800 masih bisa hold dengan target profit itu di 18 ribuan untuk saham Tekim. Untuk stok RSI juga mendukung karena di sini masih mengarah ke atas. Begitu pula dengan MACD-nya. Di sini MACD sudah mulai menyilang ke atas. Menyilang ke atas garis merah. Untuk bandarnya sendiri juga mendukung di akumulasi. Asingnya juga mendukung, asingnya masuk banyak di tanggal 4 Februari. Jadi naik kencangnya tanggal 4 ini dimanfaatkan asing untuk masuk banyak sekali, tambah volume juga besar. Harusnya Tekim ini bisa paling tidak menyentuh area 18.000 dan saya optimis dia bisa breakout untuk Tekim. Melihat dari volume ini besar sekali di tanggal 4, tambah lagi asing masuk besar, bandar juga akumulasi dalam seminggu ini, akumulasi besar. MACD dan stok RSI juga positif mengindikasikan penguatan. Harusnya ini Tekim ini paling tidak itu bisa menguji area 18.000 dan kemungkinan bisa breakout. Kemungkinan terbaiknya. Yang terburuknya itu bisa ke 18.000. Jadi teman-teman yang pegang Tekim masih bisa hold saham ini. Nah, buat yang ingin masuk di saham Tekim, di sini teman-teman bisa beli
Saya lihat secara tren ini sudah mulai cukup menarik. Tekim ini teman-teman bisa mulai cicil beli untuk Tekim. Kalau dia Senin esok ini lanjut menguat, teman-teman bisa akumulasi beli. Tapi jika Senin esok ini Tekim ini melemah, teman-teman bisa tunggu di supportnya di 14 ribuan, 14.000 sampai 14.100. Area tersebut teman-teman bisa tunggu untuk masuk di Tekim. Jika Senin esok Tekim ini ditutup, jika Senin esoknya Tekim ini mengalami koreksi, itu teman-teman bisa tunggu di 14.000 sampai 14.100. Tapi jika esok Senin ini Tekim menguat, teman-teman mulai masuk ke tahap sudah bisa dengan target itu 18.000 yang terdekat. Nah, bagi teman-teman yang beli di hari Senin, itu pertimbangkan level stop loss-nya di 11.800-an. Itu untuk stop loss-nya Tekim. Karena jika ditembus maka bisa balik lagi ke 11.100, dan jika ditembus bisa kembali ke harga 8.700 untuk saham Tekim. Jadi Tekim ini masih bisa masuk Senin jika dia menguat. Tapi jika dia ditutup melemah atau dicek bawah, sebaiknya wait and see di 14.000 sampai 14.100. Jika besok pergerakannya menguat ini, pergerakan di sesi 1 ini menguat, Tekim teman-teman bisa masuk dengan target di 18.000. Seperti itu. Tapi jangan juga beli di harga 18.000. Karena di area 18.000 ini mungkin akan banyak ada yang melakukan aksi profit taking seperti itu. Jadi hati-hati. Saya tidak menyarankan beli di harga 18.000. Paling tidak belilah di harga 16 ribuan lah. Jika dia berhasil menguat sampai ke harga 16.000, teman-teman bisa mulai masuk. Jangan beli di harga 18.000. Itu sudah di area resistennya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi seperti itu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.